Ayol ikhwah, malam ini kita masuk ke pasal yang keempat dari Tauhid Uluhiyah. Di pasal yang keempat ini kita akan membahas tentang pengertian dan macam-macam ibadah. Nah, supaya kita tidak ngelantur. Orang di luar sana banyak berasumsi sepanjang itu baik, itu ibadah. Jadi kriterianya ibadah itu adalah baik. Kalau baik itu ibadah. Kalau enggak baik baru bukan ibadah. Ya. Kalau saya berikan contoh. Umpamanya kita ditawarkan hadiah. Mau 3 juta atau mau 4 juta? Pilih mana? 4 juta. Karena 4 juta lebih baik daripada 3 juta. Lalu saya tanya lagi, kita sholat maghrib tadi berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau kita bikin 4 rakaat sholat maghrib, baik tidak? Baik, tapi tidak benar. Jadi setiap yang benar itu pasti baik, tapi setiap yang baik itu belum tentu benar. Jadi ibadah itu tidak cukup dengan baik, tapi harus benar. Nah, standar kebenaran itu al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Standar kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu berdasarkan wahyu. Oleh sebab itu jangan Anda termasuk orang yang ragu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang perlu kita satukan persepsi tentang makna ibadah itu apa? Pengertian ibadah itu apa? Nomor A, definisi, ya, pengertian. Secara etimologi atau secara bahasa, secara lughawiyah, ibadah itu adalah merendahkan diri serta tunduk. Itu ibadah. Merendahkan diri serta tunduk. Itu ibadah menurut bahasa. Karena ibadah itu hanya untuk Allah, maka kita tunduk dan merendahkan diri hanya untuk Allah. Tidak boleh kita tunduk dan merendahkan diri kepada selain Allah, termasuk kepada kedua orang tua kita sendiri. Nah, maka salah satu tradisi yang disorot dalam akidah adalah sungkeman. Sungkeman adalah nunduk kepada kedua orang tua. Sementara nunduk itu hanya Allah. Kita nunduk hanya kepada Allah. Kepada manusia tidak boleh kita nunduk-nunduk. Ya, nunduk, sujud tidak boleh. Kata Nabi SAW, kalaulah boleh saya menyuruh orang sujud kepada manusia, kalaulah boleh saya menyuruh manusia sujud kepada manusia, akan kusuruh para istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami terhadap istri, kata Nabi. Nah, jadi bukan kepada orang tua, tapi kepada suami. Lebih besar haknya suami daripada hak orang tua. Jadi wanita itu kalau sudah dinikahkan, dia lebih wajib, ya, tunduk kepada suaminya daripada kepada kedua orang tuanya. Saking besarnya hak suami, kata Nabi SAW. Nah, tapi sayang, karena tidak boleh manusia sujud kepada manusia, nah itulah sebabnya istri tidak disuruh sujud kepada suami, tapi hanya disuruh menghormat. Begitu juga anak kepada orang tua tidak boleh, tidak disuruh sujud, hanya sekadar menghormat. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan nunduk, ya, bukan rukuk, bukan sujud. Nah, itu secara etimologi, ya, secara bahasa, secara lughawiyah, ibadah itu adalah menunduk, merendahkan diri, ya, tunduk dan merendahkan diri. Nah, secara terminologi,
Secara istilah syar'i, nah ini para ulama bermacam-macam membuat definisi. Namun satu dengan yang lain bukan bertabrakan. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Di sini ada 3 definisi yang diketengahkan dalam kitab ini. 1. Ibadah ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah ialah sebutan yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, inilah definisi ibadah yang paling lengkap. Nah, jadi 3 definisi ini kita kombinasikan. Ya. 3 definisi ini kita akan mengkombinasikan. Maka sempurnalah definisi ini. Pengertian. Ibadah. Ya. Segala ya atau seluruh aktivitas, ya, seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhai Allah. Diridhai Allah. Berupa ucapan dan perbuatan. Yang zahir dan yang batin. Untuk ketaatan, ya, ketaatan melaksanakan perintah dan meninggalkan. Kita singkat saja, ketaatan, ya, isinya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu di definisi pertama. Taat kepada Allah. Untuk ketaatan kepada Allah
melalui lisan Rasul dengan ketundukan, ya, dan kecintaan yang paling tinggi. Dan kecintaan. Nah, itulah kalau kita kombinasikan definisi yang tiga macam ini. Seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah berupa ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin untuk ketaatan kepada Allah melalui lisan Rasul dengan ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, seluruh aktivitas, ya, yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi, kalau aktivitas itu yang dibenci Allah, itu bukan ibadah. Ya. Jadi ibadah itu aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah. Maka keluarlah seluruh aktivitas yang dimurkai Allah. Seperti judi, itu bukan ibadah. Karena itu dibenci oleh Allah. Minuman keras itu bukan ibadah. Karena itu dibenci oleh Allah. Jadi ibadah itu adalah aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berupa ucapan dan perbuatan. Jadi ibadah itu bisa berupa ucapan dilakukan oleh lidah dengan menyebut, dan berupa perbuatan, gerak-gerik bisa menjadi ibadah. Menolong orang, ada kakek-kakek, nenek-nenek bawa beban yang berat, kita bantuin manggulnya, ya, membawanya, itu ibadah. Kakek nenek menyeberang jalan, kita bantu, itu ibadah. Ya, itu perbuatan. Yang zahir maupun yang batin. Yang zahir yang nampak, yang batin yang tidak nampak. Jadi ibadah itu bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita tidak melihatnya. Nah, inilah ibadah dalam hati, itu tidak kelihatan. Jadi orang beribadah itu tidak selamanya kelihatan. Kalau hatinya beribadah, kita tidak bisa melihat. Ya. Kemudian kriterianya lagi untuk ketaatan kepada Allah. Untuk ketaatan ini bisa dengan melaksanakan perintah, bisa dengan meninggalkan larangan. Itu untuk ketaatan namanya. Nah, berikutnya melalui lisan Rasul. Pernah, ya, kita ganti lisan dengan sunnah. Kalau lisan hanya sekadar kata-kata, ya, melalui sunnah.
Sunnah ini bisa perkataan, bisa perbuatan. Bisa perbuatan Rasul, bisa perkataan Rasul, bisa takririyah Rasul. Jadi lebih umum kepada melalui sunnah Rasul. Dengan ketaatan, dengan ketundukan dan kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru bisa dikatakan ibadah. Kalau tidak sesuai dengan definisi ini, berarti bukan ibadah. Kita buat contoh. Nah, ini mohon maaf. Mungkin berseberangan dengan yang pernah kita yakini. Tapi ini adalah kajian ilmiah. Ya, terpulang kepada kita masing-masing. Bisa menerima atau tidak. Itu urusan kita masing-masing. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Apa yang muming pada bulan kemarin, bulan Rabiul Awal, yaitu perayaan Maulid Nabi. Apakah ini termasuk ibadah? Maka dengan definisi ini kita akan bisa menyimpulkan sendiri apakah perayaan Maulid Nabi itu ibadah. Sekarang sama-sama kita menganalisanya. Apakah perayaan Maulid itu berupa aktivitas? Ya. Ya, masuk satu. Apakah itu dicintai dan diridhoi Allah? Nah, ini barangkali masih ikhtilaf. Masih berbeda pendapat. Kita turun ke bawah. Berupa ucapan dan perbuatan. Ucapan iya berupa zikir, berupa perbuatan, ya, berupa ya banyaklah mengeluarkan keringat ketika itu untuk perayaan sebuah Maulid. Yang zahir dan yang batin. Yang zahir kita bagaimana menampakkan kecintaan kepada Rasul, kepada Allah. Yang batin juga hati kita seperti itu. Ya. Dan juga niatnya untuk ketaatan kepada Allah. Tapi dari saringan yang keberapa itu, melalui sunnah Rasul, apakah perayaan Maulid itu melalui sunnah Rasul? Nah, kira-kira gimana? Pernahkah Rasul memerintahkan untuk perayaan Maulid? Siapa yang bisa jawab? Pernahkah menemukan perintah Rasul supaya nanti sepeninggalku rayakan hari Maulidku ya? Ada nggak perintah Rasul begitu? Tidak ada. Atau melalui contoh dari Rasul, adakah Rasul merayakan perayaan Maulidnya? Juga tidak ada. Atau takrir Rasul, adakah para sahabat merayakan perayaan Maulid yang dibenarkan oleh Rasul? Juga tidak. Nah, jadi melalui sini sudah ya tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Nah, di sini sudah kena di sini. Karena tidak melalui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita carilah contoh-contoh yang lain yang kita anggap ibadah, lalu saring dengan yang 6 macam ini. Kalau lulus dari saringan ini, berarti itu memang ibadah. Tapi kalau tidak lulus dari saringan ini, itu bukan merupakan ibadah. Kalau bukan ibadah, berarti tidak ada nilai pahalanya. Kalau tidak ada nilai pahalanya, tidak akan membawa kita masuk surga. Itu pengertian ibadah. Nah, di saringan yang kelima inilah yang banyak gagal. Ya, melalui sunnah,
Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada macam-macam ibadah. Ya, macam-macam ibadah. Kita klasifikasikan ibadah itu 4 macam. Ibadah hati yang pertama, ibadah lisan yang kedua, ibadah badan yang ketiga, ibadah harta yang keempat. Ibadah hati berupa khauf, takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Berarti hati kita sudah beribadah kepada Allah. Kalau hatinya sudah takut kepada murka dan azab Allah, berarti hatinya sudah beribadah kepada Allah. Karena khauf itu adalah merupakan ibadahnya hati. Kemudian roja. Roja adalah berharap. Berharap kepada ridha dan surganya Allah. Itu ibadah hati. Jadi kalau hati kita sudah berharap kepada ridha dan surganya Allah, berarti hati kita sudah beribadah. Setelah itu mahabbah, cinta. Hati kita mencintai zat Allah. Hati kita mencintai Rasulullah. Berarti hati kita sudah beribadah. Walaupun di samping kanan kiri kita orang nggak tahu. Tapi hati kita sudah beribadah. Karena cinta, mahabbah adalah ibadahnya hati. Kemudian tawakal. Tawakal adalah berserah diri. Punya ketergantungan kepada Allah. Kalau hati kita sudah punya ketergantungan kepada Allah, berarti hati kita sudah beribadah kepada Allah. Nah, di sini ditambahkan raghabah, senang, rahabah, takut, ya. Itu semuanya adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Nah, ada yang tidak dipunyai oleh kaum sufi, yaitu roja dan khauf. Terkenal dengan ucapan sufi, ajaran tasawuf, yang penting saya mencintai Allah. Saya tidak harap dengan surganya Allah. Saya tidak takut dengan nerakanya Allah. Sebab kalau saya harap dengan surganya Allah, berarti itu namanya saya tidak ikhlas. Itu pamrih namanya. Ini logika yang dibangun oleh kaum sufi. Kalau saya takut dengan nerakanya Allah, berarti ada maunya namanya itu. Ya terserah Allah. Yang penting saya mencintai Allah. Apakah dimasukkan surga, apakah dimasukkan neraka, terserah Allah. Saya nggak butuh itu. Ini ajaran tasawuf. Mereka lupa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari nerakanya dan minta kepada Engkau surga. Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah sungguhnya aku minta surga. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Berarti Nabi tidak ikhlas. Berarti Nabi ibadahnya pamrih, mengharapkan surga. Kalau kita ikut ajaran
tasawuf. Tidak demikian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa roja dan khauf itu termasuk ibadahnya hati. Roja berharap kepada ridho dan surganya Allah. Khauf takut dengan murka dan azab nerakanya Allah. Itu ibadah hati. Termasuk khusyuk, ya. Yang kedua, ibadah lisan. Lisan itu lidah, yaitu ibadahnya berupa zikir. Zikir itu ada dua. Pertama, menyebut. Nah, itu ibadah lisan. Kedua, mengingat. Mengingat itu juga zikir. Ya, itu ibadahnya hati tadi. Mengingat zat Allah itu ibadahnya hati. Menyebut zat Allah itu adalah ibadahnya lisan. Ibadahnya lidah. Nah, bisa berupa tasbih. Subhanallah. Bisa berupa tahmid. Alhamdulillah. Bisa berupa takbir, Allahu Akbar. Bisa berupa tahlil, la ilaha illallah. Bisa berupa istighfar, astaghfirullah. Bisa berupa doa, bisa berupa tilawah, membaca Al-Quran. Bisa juga berupa sholawat, ya. Itu semuanya ibadah lisan, ibadah lidah. Nah, ibadah lisan itu, ibadah lidah itu tidak ada kata-kata tunggal. Selalu kata-kata itu kata, nah, bagaimana mengistilahkannya? Kalau dalam bahasa Arab ada idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih, ya, begitu. Nah, jadi tasbih subhanallah, ada subhana, ada Allah. Tahmid ada alhamdu, ada lillah. Selalu bergandengan. Takbir Allahu Akbar. Istighfar astaghfiru Allah. Nah, begitu seterusnya. Tidak ada ibadah lisan itu yang kata tunggal. Allah, Allah, Allah. Tidak ada. Tidak ditemukan dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah lisan itu kata-kata tunggal. Ya, seperti yang kita lihat di dekat flyover di Senen ada baliho besar dulu, sekarang udah enggak. Ya, ada baliho besar. Mari kita ngumpul di Monas, baca zikir Allah, Allah, Allah 1000 kali. Pernah lihat nggak? Nah, ini nggak ada diajarkan seperti ini. Zikir itu selalu bergandengan kalimatnya. Tidak ada kata-kata tunggal. Apalagi hu, itu tidak ada zikir seperti itu. Ini ibadah lisan, ibadah lidah. Setelah itu, yang ketiga, ibadah badan. Nah, ini badan yang kasar ini juga ada ibadahnya. Seperti ruku, i'tidal, sujud, tawaf keliling Ka'bah, sa'i mundar mandir Safa Marwa, melontar jamarat, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Melontar 3 jamarat, 3 jumrah. Itu ibadah badan. Ya, ibadah badan. Nah, juga membantu orang, menolong orang, itu ibadah badan juga. Jangan segan-segan menolong orang. Ya, badan kita nanti akan dimakan cacing. Untuk apa kita pertahankan? Mendingan masih ada tenaga, gunakan untuk menolong orang yang bisa ditolong. Membantu orang yang bisa dibantu, ngangkat-ngangkat apa yang berat yang orang tua nggak bisa ngangkat, bantu ngangkat. Ya, itu adalah ibadah. Nah, yang terakhir adalah ibadah
harta. Maksudnya ibadah dengan harta gitulah. Ya. Berupa infak, sedekah, ya, zakat yang wajib. Ya, yang lainnya tidak wajib. Juga termasuk hadiah, kurban di Idul Adha, itu adalah ibadah harta. Nah, lalu selanjutnya, dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan, ada hanya mengambil salah satu. Ada yang mengambil dua. Ada yang mengambil tiga. Dan ada yang mengumpulkan keempat-empatnya. Nah, mari kita lihat. Ada yang mengambil satu. Ibadah hati aja. Ya, seperti mencintai Allah. Itu enggak perlu dengan lisan. Enggak perlu dengan badan. Enggak perlu dengan harta. Rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Hanya hati belaka. Kemudian ada yang ngambil dua. Ya, seperti berzikir tadi. Berzikir lidahnya qomat kamit, berarti ibadah lisan. Tapi dalam rangka mencintai Allah, berarti dia mengambil dua porsi. Ada yang ngambil tiga. Ya lisan, ya badan, ya hati. Nah, itulah sholat. Sholat dengan badan. Sholat juga dengan lisan. Maka tidak sah sholat kalau bengong. Allahu Akbar. Enggak bergerak, enggak qomat kamit, enggak sah sholatnya. Karena sholat itu juga ibadah lisan, ibadah lidah. Dan ibadah badan. Ya, rukuk, sujud, itu ibadah badan. Nah, kemudian ada yang mengambil keempat-empatnya. Ada yang nomor 4 saja. Nomor 4 saja ya infak, sedekah setelah kita sampaikan tadi. Ada yang ngambil keempat-empatnya. Apa tuh ibadahnya? Ibadah haji. Ibadah haji itu ya dengan hati. Ibadah haji itu ya dengan lisan. Labbaik Allahumma laka labbaik. Baca talbiyah dengan lisan. Ibadah haji itu ya dengan badan, tawaf, sa'i, ya, dengan badan. Kalau badan sakit nggak bisa tawaf, harus dengan kursi roda, ya. Apalagi wukuf di Arafah, walaupun sakit digotong ke Arafah, tanpa Arafah hajinya tidak sah. Nah, kemudian juga dengan harta, beli ONH nggak bisa dengan daun pisang, harus dengan uang. Nah, maka ibadah haji itu adalah puncaknya ibadah, tidak ada balasan yang tepat kecuali surga, kata Nabi. Karena ibadah haji itu melibatkan keempat unsur ini. Sementara ibadah yang lain cuma 1, 2, atau 3 saja. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita pada malam ini, ya. Untuk inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Az-Zariyat ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sungguh Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini untuk membantah bahwa ibadah zakat itu untuk kepentingan Allah, bukan demikian. Ini bedanya kita dengan Hindu. Kalau dalam agama Hindu ada sesajen itu untuk dewa mereka. Karena dewa mereka memang butuh makan. Nah, beda dengan kita mengeluarkan zakat bukan untuk Allah. Tapi zakat itu untuk saudara-saudara kita
yang fakir dan yang miskin. Itu. Nah, ini dibantah oleh ayat. Ya, jadi jangan samakan kita membayar zakat dengan orang Hindu melarung sesaji. Orang Hindu melarung sesaji untuk makan dewanya, sementara kaum muslimin bayar zakat untuk saudaranya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kaum muslimin menyembelih kurban bukan untuk Allah, tapi untuk saudara-saudaranya kaum muslimin juga. Ya. Ya, untuk Allah itu hanya ketakwaan, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Tadi kan ibadah itu yang terakhir kita banyak dari perincian yang tadi itu di atas, ya, bahwa ada saingan yang sering lolos nih melalui sunnah Rasul. Ya. Padahal selama ini kan kita mengaji dari Ustaz, ya kan? Jadi apapun ibadah yang disuruh Ustaz kita kerjakan gitu, tanpa memeriksa apakah itu adalah Rasul atau tidak. Dan ini udah terjadi, udah menjadi tradisi. Ya. Ya, yang saya tanyakan, ya tradisi ini kadang susah dirubah. Ya. Keyakinan itu udah, nah itu yang agak sulit itu. Kita mau menanyakannya ke siapa? Maksudnya kalau sunnah Rasul ini, kadang kalau kita cari sendiri, main sendiri hadisnya, takutnya ini hadisnya palsu atau enggak. Nah, terus kemudian yang kedua, bedanya ini kan ada ibadah hati, ada haus dan roja yang kita takutkan nerakanya, dan juga kita berharap ridho Allah dan surga. Betul. Nah, sekarang lagi musim kita berharap pada harta. Jadi kita beribadah itu dengan harapan lagi susah beribadah, dengan harapan nanti dengan amalan ini kita bisa dapat rezeki yang banyak. Iya. Ini lagi musim Ustaz juga pengajian rame, kalau dibukalin sama ijazah gitu. Ya. Terus hubungan dengan surat ayat 15 sama 17 itu yang jelas itu ada hubungannya. Ketika kita berharap rezeki, kan di surat ayat 15-17 itu jelas ya, bahwa ketika kita berharap dunia, maka Allah akan memberikan dunia, tapi nggak ada balasan di akhirat, dan neraka tempatnya itu kan dan nggak banyak orang tahu ayat ini. Iya. Karena mungkin nggak belajar bagaimana. Nah, ini gimana konteksnya? Baik, ya. Hukum asal beribadah dalam rangka kriteria yang terakhir, ya, ketundukan dan kecintaan kepada Allah, ya, dalam rangka ketundukan dan kecintaan kepada Allah yang mendalam. Itu motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah menyediakan hadiah-hadiah, ya, sebelum kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Allah menyediakan semacam rangsangan-rangsangan sebelum kita sampai ke surga. Di antaranya Allah sampaikan dalam sebuah hadis kudusi. Hadis kudusi adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Allah, ya bani Adam, wahai manusia. Jadi kalau Allah memanggil anak Adam berarti manusia. Karena anak Adam itu semuanya manusia. Anak Adam tidak ada yang kera, tidak ada yang kucing, semuanya manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia. Tafarraq li'ibadati. Siapkan dirimu untuk beribadah kepadaku.
Ibadah itu bisa berupa rutinitas, yaitu yang disebut orang juga ibadah mahdhah. Ibadah itu juga bisa berupa ketundukan, patuh kepada perintah dan menjauhi larangan, itu juga ibadah. Amla'u sadraka ghinan, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Ini jaminan. Siapkan dirimu untuk beribadah kepadaku, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, akan kututupi kekuranganmu. Ini janji Allah. Ya. Kita ulang. Kalau kita mau beribadah kepada Allah dengan cara satu, rutinitas tadi, ibadah mahdhah. Yang kedua, melaksanakan perintah, dan yang ketiga, meninggalkan larangan. Tunduk kepada aturan Allah. Maka Allah akan penuhi dada kita dengan kekayaan. Kekayaan dada ini maksudnya kaya hati. Mungkin juga kaya harta, tapi tidak harus kaya harta. Bisa saja hartanya dia pas-pasan, rumah masih ngontrak, kendaraan nggak punya, mungkin ada sepeda, ya, tapi hidupnya cukup, tidak pernah terlibat ribawiyah, tidak pernah ada hutang, tidak pernah nadah-nadah minta-minta ke sana kemari, hidupnya cukup. Ya, ini yang dimaksud oleh kata Allah, wa asuddu faqrak, akan kupenuhi hajatmu, kekuranganmu. Jadi penghasilannya walaupun nggak seberapa, di bawah UMR malah, tapi cukup untuk bayar kontrak rumah, cukup bayar anak sekolah, cukup biaya makan petang dan pagi, nggak pernah ngutang, nggak pernah minta-minta, dan aktif 5 waktu berjamaah di masjid, aktif di majelis ilmu. Nah, ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa illa taf'al, kalau itu tidak kau lakukan, tidak mau tunduk dan patuh kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, malaktu yadaika syughlan, akan kupenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asuddu faqrak, tidak akan kututupi kekuranganmu. Sibuk nyari duit, tiap hari nyari duit, nggak pernah libur, malah sehari tidak cukup lembur dengan malamnya, ya, serasa 24 jam tidak cukup waktu untuk cari duit. Tapi walam asuddu faqrak, tidak akan kucukupi kebutuhanmu, kekurangan. Walaupun kaya, penghasilan bukan puluhan juta lagi, ratusan juta per bulan. Rumah mewah, setiap sudut kota punya rumah. Mobil, setiap anggota keluarganya punya mobil. Kurang apa lagi? Tapi belum cukup. Ini belum. Sehingga masih mau mengambil yang bukan haknya, menggarong harta masyarakat, harta negara. Bukankah yang terkena OTT, yang digelandang oleh KPK, itu rata-rata orang kaya, bukan orang miskin? Kalau kita tanyakan untuk apa lagi itu korupsi? Hartanya sudah banyak, kekayaannya sudah melimpah. Karena itu kata Allah, walam asuddu faqrak, tidak akan kututupi kekuranganmu. Walaupun kaya, masih kurang. Ibarat minum air laut, tambah diminum, tambah haus. Itulah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dari hadis qudsi yang mulia ini, tujuan akhir kita memang surga. Orientasi kita memang dalam rangka ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, apresiasi yang diberikan Allah, rangsangan daripada Allah, bukan berarti tidak boleh kita nikmati. Ya, orang yang sudah hijrah,
orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk taat kepada Allah, kehidupannya mudah, kehidupannya diberkahi, itu akan didapatkan. Dan bukan berarti ini tujuan kita, tidak, tapi sekadar rangsangan saja supaya kita lebih bersemangat. Itu Pak, wallahu a'lam. Dari tadi amalan yang diijazahkan yang dikirim. Nah, amalan yang diijazahkan, yang berhak mengijazahkan itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang membuat ibadah adalah Allah. Yang menyajikan kepada kita adalah Rasul. Kalau ibarat kesehatan, Allah itu apoteker, Rasul itu adalah dokter. Dokter yang mengatur dosis. Ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari, ini 1 kali sehari. Kita adalah pasien. Kalau mau sehat, patuh kepada dosis yang telah diatur oleh dokter. Makan obat yang disediakan oleh apoteker. Apa maksudnya? Kalau mau selamat, ya mau sehat itu maksudnya mau selamat dari neraka, mau masuk surga. Maka patuhi, ya, laksanakan ibadah yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dosisnya ikuti dosis yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilebihi. Jangan nanti berpikiran ini 1 kali sehari setengah tablet. Kalau dimakan 3 kali sehari 10 tablet, sehat kali ya? Jangan berpikir seperti itu. Overdosis, jangankan sehat, malah tambah sakit. Nah, begitupun ibadah, ada takarannya. Tasbih 33, jangan 34. Ya. Tahmid 33, jangan 35, overdosis namanya. Tidak boleh berlebihan. Ghulu namanya, la taghlu fi dinikum. Kalau memang mau lebih, kalau memang mau banyak, ada dalilnya. Dzikran katsira, zikir yang banyak tapi tidak usah dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan dihitung-hitung. Udah capek lidahnya, ya udah berhenti. Itu namanya dzikran katsira, zikir yang banyak. Kalau mau dihitung, jangan lebih dari 33. Ya, jangan lebih daripada 33. Paling banyak 100. Nah, yang 100 itu adalah tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Atau istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali. Jangan 101, overdosis. Enggak boleh. Apalagi 1000 kali. Enggak ada hitungan zikir 1000 kali kecuali bikinan orang sufi. Ya, kalau mau lebih masuk kepada zikran katsira, zikir yang banyak, jangan dihitung-hitung. Nah, maka kalau ngikuti sunnah Nabi, enggak dipakai itu kalung saulin. Cukup dengan ruas jari sebelah kanan. Ya, tidak perlu kalung saulin menghitungnya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Jadi enggak ada amalan yang diijazahkan kiai, yang diijazahkan ustadz, tidak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zikir, itu kan ada yang menyediakan apa? Yang mesin hitung zikir itu Ustaz. Itu kan kadang-kadang zikirnya enggak, yang mesti kan banyak. Yang dilihat berapa ribu zikir kan dilihat dengan harga waktu itu. Terusnya Ustaz. Terus ada lagi larangan tempat untuk berzikir itu Ustaz. Itu ada Ustaz. Ya. Tadi telah kita sampaikan, zikir itu ada 2 macam. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Mutlak artinya tidak ditentukan. Muqayyad itu ditentukan.
Ada yang ditentukan jumlahnya, ada yang ditentukan tempatnya, ada yang ditentukan waktunya, ada yang ditentukan jenisnya. Itu zikir muqayyad. Zikir mutlak tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan jenisnya, ya, tidak ditentukan caranya. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Ya, itu dulu. Kita pilih yang mana? Kalau kita mau pilih yang mutlak, ya, nggak ada aturannya. Di mana saja, berapa saja, apa saja, silahkan. Mau nyebut apa saja, silahkan. Mau berapa saja, silahkan. Jangan dihitung-hitung. Ya, mau di mana saja, silahkan. Asal jangan di tempat terlarang. Di toilet nggak boleh zikir. Ya, di kuburan nggak boleh. Ya. Nah, selain pada tempat terlarang, silahkan. Kapan saja, silahkan. Nah, kemudian, kalau mau memilih yang muqayyad, yang ditentukan, kalau ditentukan jumlahnya, nah itu tadi, ada yang 33, jangan 34. Ada yang 100, jangan 101. Harus taat dengan berapa dosis yang telah ditentukan. Ada yang ditentukan tempatnya, jangan sembarang tempat. Talbiyah tempatnya adalah di tanah Arab, ya, di tempat miqat atau di Masjidil Haram. Jangan talbiyah nanti di Masjid At-Taqwa, di Masjid Hidayah. Belajar talbiyah boleh, tapi baca talbiyah jangan. Ya, gitu. Ada yang ditentukan waktunya. Kurban, kapan waktunya? Idul Adha. Jangan bikin kurban di Idul Fitri. Ya. Nah, ini ditentukan tempatnya. Nah, jadi sekarang terpulang kepada kita yang muqayyad ataukah yang mutlak. Kalau yang muqayyad, yang ditentukan, ya ikuti ketentuannya. Kalau yang mutlak, jangan ditentukan, bebas. Gitu. Nah, lalu yang kedua apa tadi? Cukup ya? Nah. Zikir akbar itu. Zikir akbar. Tabligh akbar kali. Zikir akbar tidak ada. Ya. Tabligh akbar kali. Nah. Ya. Yang lain? Kalau sholat duha dihubungin sama rezeki gimana, Ustaz? Banyak tuh, karena muslim banget sama sholat duha, baca surat Al-Waqiah. Bisa kalau Allah jelas dalilnya. Tapi kalau sholat terakhir yang saya tanya, Ustaz. Iya. Waqiah itu setelah saya rujuk, ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya, membaca surah Waqiah, hadisnya dengan mengharapkan rezeki ya, hadisnya lemah. Bukan tidak boleh baca surah Waqiah, boleh, tapi jangan mengharapkan bebas dari kemiskinan, bukan begitu. Nah, tentang sholat duha, ini dalilnya juga hadis qudsi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Irka'li arba'an fi awwalil yaum." Rukuklah untukku 4 kali rukuk di awal hari. Awal hari itu ya pagi. Duha. Akan kupenuhi kebutuhanmu di akhir hari. Akhir hari itu sore. Nah, maka para ulama mengatakan sholat duha itu anak kunci rezeki. Nah, jadi ada dalilnya. Sedekah persendian, Kenapa? sedekah persendian kita, dua persendian. Ya, itu juga hadisnya sahih insyaallah. Itu juga hadisnya sahih.
Terus ancaman yang itu yang surat Hud tadi 15 sampai 17 itu ancaman yang barang siapa yang berhijrah mengharapkan Oh, ya. Itu orientasinya memang 100% untuk dunia. Contoh, besok saya nyalek, ya, di bulan Februari 2024 saya mau nyalek. Lalu saya bagi kaos kepada bapak-bapak. Saya bagi duit. Nah, katakan ini masjid, saya beli karpet, saya taruh di sini. Ternyata besok saya kalah. Nah, sambil nunjuk-nunjuk, memang kalian nggak becus ya. Udah dikasih duit, kasih baju kaos, ternyata nggak mencontreng nama saya. Saya mintain lagi duit itu. Karpet yang diserahkan digulung lagi, dibawa pulang. Nah, ini orientasinya 100% untuk duniawi. Ini yang dikatakan oleh ayat tadi. Ya, maka hapuslah harapannya untuk di akhirat. Gitu. Itu namanya termasuk asyirku fin niat, syirik dalam niat. Ini masuk pembahasan nanti di Tauhid jilid 3 insyaallah tentang syirik. Yang lain. Doa Al-Fatihah apa bisa dikirim untuk orang yang sudah mati atau yang hidup saja? Kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa digunakan untuk pasien yang hadir. Itu namanya ruqyah. Ya. Orang yang sakit hadir, lalu kita bacakan Al-Fatihah, kita pegang titik-titik. Ya, ini ada ilmu tersendiri ini. Ya, mungkin refleksi mungkin ya. Nah, dipegang titik-titik yang sakit, insya Allah itu bisa jadi penyembuhan. Ini termasuk tibun nabawi. Bisa bermedia dengan air putih, dibacakan Al-Fatihah dan airnya bisa diminum. Kalau nggak hadir ya bisa. Kalau pasiennya jauh, itu tidak bisa. Misalnya di stasiun televisi ada pemirsa di rumah sakit, lalu bicara sakitnya gini, lalu saya bacakan Fatihah, ya, baca, itu ya. Nah, ini adalah sihir, ya, itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian Al-Fatihah juga tidak bisa dikirim-kirim untuk orang yang sudah meninggal. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i, telah menjelaskan dalam kitabnya dan Al-Um ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa bacaan orang yang hidup, bacaan itu maksudnya bacaan Quran, baca tahlil, baca Fatihah, baca Yasin, baca apa lagi, tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ya, maka Ibnu Katsir juga ulama Syafi'iyah mengatakan, mengeluarkan kaidah lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau memang mengirim-ngirim Fatihah itu baik, tentu pendahulu kita telah melakukan. Telah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah kirim Fatihah kepada istrinya Khadijah. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah kirim Fatihah kepada ayahandanya Abu Bakar, kepada Rasulullah suaminya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain tidak pernah kirim Fatihah kepada sahabat yang lain. Ya, kecuali doa. Ya. Jadi kata Ibnu Katsir, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau memang itu baik, tentu pendahulu kita telah melakukannya. Kenapa mereka tidak melakukan? Karena itu bukan bagian daripada syariat. Itu. Doa yang benar untuk orang yang sudah mati apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Persis doa seperti sholat jenazah. Kalau itu enggak hafal, boleh doa bahasa kita, bahasa utan panjang boleh. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah.
Ya Allah, masukkan dia ke surga, ya Allah. Ya Allah, bebaskan dia dari azab kubur, azab neraka, ya Allah. Boleh, silakan. Bukan kirim Fatihah. Ya, Fatihah untuk kita, bukan untuk dikirim-kirim. Yang masih hidup. Yang masih hidup, ya. Tidak diajarkan. Ya. Fatihah untuk menutup doa, untuk membuka doa tidak disyariatkan, tidak dicontohkan, ya. Dengan salawat, dengan hamdalah, iya. Ada lagi? Ya, kalau tidak kita tutup sampai di sini. Subhan